Ya, apapun kegiatan yang ada di lingkungan musola dan masjid taklim ini, semuanya dalam pengawasan oleh ketua lingkungan ataupun oleh Bapak RT. Walaupun semua kita serahkan sepenuhnya kepada Bapak Ketua Muslim, yang saya harap walaupun akan mengadakan kegiatan ataupun pembangunan yang ada di Muslim, mohon kiranya supaya bisa koordinasi dengan kepengurusan lingkungan, karena musola adalah di bawah naungan ke-RT-an. Untuk tahun ini saya pernah membaca kepengurusan Muslim ini bukan dari 2020 ke 22, tetapi 20 ke 23 ya, untuk direvisi. 20 ke 23 nanti ya, bukan 2 tahun. Tentunya mari kita kepengurusan ini bergandengan tangan dengan pengurus lingkungan, kita majukan bersama, kita bangun bersama fisik serta keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kepengurusan Bapak Fia bin Irfan, dan alhamdulillah kepengurusan ini selama ini kita gabung. Untuk tahun ini ada terobosan baru, yaitu yang biasanya digabung kepengurusan musola dan lingkungan, selama ini kita gabung. Untuk sekarang ini kita sendiri ya, jadi memisah, bukan memisah jauh semua itu, tapi masih dalam koridor kepengurusan pengawasan ketua lingkungan. Mudah-mudahan dengan dipisahkannya kepengurusan musola, kepengurusan Muslim dan kepengurusan KRT-an atau kepengurusan lingkungan akan menambah lebih baik ke depannya untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan ini. Jadi saya sebagai ketua lingkungan atau sebagai Pak RT beserta staf akan lebih enteng bekerjanya, dan mohon kepada masing-masing yang untuk ditunjuk sebagai membantu kepada Bapak Fia bin Irfan di dalam seksi-seksi ini tulisan yang dibaca nggak bisa dibaca ya. Jadi mohon kepada bapak-bapak yang hadir nanti bisa dibacakan oleh Bapak Ketua, dan mohon nanti kalau yang sebetulnya sih harusnya tadi di print satu, di fotokopi, jadi nanti bisa kita bagikan. Jadi nanti Bapak Ketua ini bisa menjelaskan dari sekian yang ada kepengurusan ini. Tentunya kita sebagai anggota dan saya sebagai dewan penasihat, ada beberapa dewan penasihat. Untuk dewan penasihat dan yang lain-lainnya nanti bisa dijelaskan oleh Bapak Ketua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya bila mana ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu, mohon dibuat maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan. Terima kasih Pak Yusman atas sambutannya. Silakan Bapak-bapak bisa dinikmati hidangannya, ya, dinikmati dari habisi ya Pak ya. Sedikit saya simpulkan dari Pak Haji Rasman ya, terkait dengan pesan tadi adalah yang pertama pembangunan fisik dan non fisik, yaitu mungkin jadi PR kita ke depan dan semangatnya bisa terus kita tularkan kepada masyarakat muslim di lingkungan RT 07. Kemudian yang berikutnya pentingnya komunikasi ya. Poin saya pentingnya komunikasi antara nanti pengurus dan lingkungan. Kemudian tadi saya lihat Pak Ustadz ini sudah punya beberapa catatan ya, banyak yang nanti akan disampaikan ke kita terkait mungkin penyemangat ya, agar kita bisa terus beribadah ya, beribadah dengan benar sesuai dengan ketentuan syariat. Ya, untuk acara selanjutnya yaitu acara inti dari kegiatan kita malam ini, yaitu pembahasan pembentukan susunan panitia pengurus yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Ketua Muslim, yaitu Pak Haji Irfan. Untuk waktu kami persilakan. Terima kasih Mas Amin. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kita menuju ke acara inti adalah pembahasan. Pembahasan ini meliputi 3 bahasan. Yang pertama adalah pembentukan pengurus atau pembentukan susunan pengurus Musola Al-Hidayah, Musola dan Majelis Taklim ya, Al-Hidayah, periode kepengurusan 2020. Tadinya saya pikir sampai 2022, tapi ditambahin setahun sama Pak RT. Jadi 2020 sampai 2022. Sebelum itu saya ingin menyapa Pak Gus, selamat datang Pak Gus. Maaf tadi sudah jalan duluan. Bapak-bapak dan ibu sekalian, mungkin langsung saja saya boleh dikatakan saya umumkan langsung susunan pengurus Musola dan Majelis Taklim yang telah kami susun. Sebenarnya dalam bentuk PDF-nya sudah ada yang tadi kita berpikir kita tulis dulu di papan ini supaya nanti semua bisa lihat. Ternyata di kualitas ininya nggak begitu terang, tapi nanti akan saya sebutkan saja. Nanti mungkin bisa kita dengar. Secara umum, seperti apa yang telah disebutkan oleh Pak RT tadi, mungkin yang berubah pada pengurusan ini itu mungkin ada pemisahan. Kalau secara struktur periode sebelumnya dan periode sebelumnya antara musola dan ke-RT-an sebenarnya tetap terpisah. Cuman bagian perbendaharaan waktu itu satu. Nah, dan untuk periode ini bendahara RT dan bendahara musola dan Majelis Taklim terpisah. Jadi seperti itu. Saya bacakan saja Bapak-bapak dan Ibu sekalian, susunan pengurus musola dan Majelis Taklim Al-Hidayah periode 2020 sampai 2023. Yang pertama, pada posisi atas itu adalah Dewan Penasihat. Dewan Penasihat ini dengan hormat kami mohon kesediaan kejelasan. Yang pertama, Bapak RT kita Pak Haji Rasman sebagai penasehat. Kemudian yang kedua, kami
kami mohon kesediaan Bapak Haji Agus Pujianto, yang mana kita semua tahu beliau adalah kalau ibadah negara itu salah satu founding father-nya. Kalau kita lihat sejarah berdirinya musola dan majelis taklim, beliau adalah salah satu yang membidani, yang bagus ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau panjang umur, diberikan sehat selalu, dan dapat memberikan arahan bimbingan kepada kita semua. Kemudian berikutnya dengan hormat kami sampaikan kepada Rusman selaku ketua demisioner pengurus sebelumnya, itu kami harapkan Pak Darus untuk menjadi salah satu penasehat. Kemudian berikutnya Pak Sumadi Hafid yang dedikasinya pengabdiannya ke Mushola Al-Hidayah tidak dipertanyakan lagi. Beliau mungkin yang pertama bangunin kita subuh, walaupun beliau sudah ada umur. Mudah-mudahan beliau sehat. Pagi-pagi sudah membangunkan kita untuk beribadah sholat subuh. Yang sebelumnya beliau adalah wakil ketua ya Pak ya. Pada kesempatan ini beliau kami harapkan untuk menjadi penasehat. Kemudian yang berikutnya Bapak Ustadz Emrohim, beliau adalah secara domisili beliau ada di RT 13, tapi KTP resminya RT 7, dan beliau rutin sholat di sini. Beliau adalah penasehat tamu. Kami mohon penasehat Pak Rutin untuk tidak organisasi yang main sepak bola. Mungkin langsung saja. Jadi setiap pos saya bacakan job desk-nya masing-masing atau urian tugas dan tanggung jawab. Yang pertama, penasehat tentunya tugasnya adalah menasehati, memberikan arahan secara umum tentang tugas kepengurusan. Mungkin di dalam perjalanan kita ada hal-hal yang melenceng dari apa yang dicita-citakan bersama. Kemudian mungkin ada program-program kita yang pengurus ini juga gitu. Mungkin dirasa ini tidak tepat. Itu fungsi penasehat di situ. Kami mohon dikritik, kemudian diarahkan. Saya kira di situ fungsi dewan penasehat. Kemudian ketua saya sendiri, Herudin Irfan. Kemudian setelah ketua kami memandang perlu ada wakil, karena kita tidak tahu misalnya saya berhalangan atau misalnya lagi tidak di tempat, saya butuh seorang wakil. Dalam hal ini saya mohon kesediaan Bapak El Samsudin. Pak Samsudin, insya Allah siap. Alhamdulillah. Selanjutnya sebelah kiri itu ada sekretaris Saudara Rizky Mustaqim, karena secara ini dekat dan sudah dimulai tugas-tugas lain sebelumnya, walaupun agak kabur. Jadi Mas Kiki sekretaris. Kemudian bendahara kita import dari Masjid Al-Ihsan. Kebetulan beliau berdomisili di sini. Insya Allah beliau sudah pakar dalam hal itu. Kami inikan Bapak Iman Antoni untuk menjadi bendahara. Kalau untuk ketua, job desk wakil ketua bisa melakukan semua wewenang dan tanggung jawab ketua pada saat ketua berhalangan. Jadi otomatis wakil ketua yang diberi tanggung jawab. Kemudian sekretaris
Sekretaris secara umum kita ketahui bahwa sekretaris itu bertugas menyiapkan semua yang berkaitan dengan kesekretariatan, surat menyurat, surat keluar, surat masuk, kemudian dokumentasi yang yang bersifat kertas dan kertas les, paperless itu nanti insya Allah akan di handle oleh filing ya, di handle oleh sekretaris Mas Disni Mustaqim. Kemudian bendahara kita ketahui semua bahwa bendahara orang yang kerjanya urusannya dengan duit. Apa yang dilakukan oleh bendahara? Secara umum bendahara itu hanya memegang duit, jadi dia sebenarnya nggak cari duit. Jadi duit yang diamanahkan oleh warga itu nanti akan dikelola oleh bendahara. Jadi nanti masuknya berapa, kemudian nanti keluarnya berapa, dicatat, dibikin filing yang rapi sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada semua warga. Nanti mungkin akan ada akan ada sambutan dari setiap bidang. Mungkin mereka nanti akan punya terobosan-terobosan baru. Nanti kita dengar dan nanti dapat kita diskusikan sehingga mudah-mudahan jadi kesepakatan untuk kita laksanakan menjadi program kerja pada periode kerja ke depan selama periode ini. Nah, kemudian bidang-bidang yang membawahi dalam kepengurusan ini, yang inti maksudnya itu ada beberapa bidang. Yang pertama itu ada bidang ekonomi dan pemberdayaan umat. Kemudian ekonomi dan pemberdayaan umat. Kemudian yang kedua itu bidang pembangunan dan pengembangan. Ini lebih ke pembangunan fisik ya. Kemudian yang ketiga, ini yang menjadi jantungnya musola, itu bidang IDP. Jadi IDP itu ada bidang ibadah, kemudian dakwah dan pendidikan. Kemudian selanjutnya bidang aset dan pemeliharaan. Selanjutnya adalah bidang humas, dan yang terakhir kami memandang perlu ada bidang keamanan. Mengingat kita banyak baca di berita sekarang banyak ancaman pembunuhan terhadap kiai-kiai kita. Jadi kita perlu ada satu bidang keamanan. Baik Bapak Ibu sekalian, ini akan saya coba tadi saya belum umumkan ya. Saya umumkan dulu personil yang menjabat pada bidang tersebut, kemudian berikut job desk-nya. Yang pertama adalah bidang ekonomi dan pemberdayaan umat. Apa yang dilakukan oleh bidang ekonomi dan pemberdayaan umat ini? Yang saya pikirkan adalah bahwa mereka yang ada di bidang ini itu bisa mencari dana keluar. Jadi karena selama ini musola kita, musola Hidayah dan Majelis Taklim ini itu benar-benar dihidupkan oleh warga kita sendiri. Jadi boleh dikatakan kita hampir tidak pernah ada kontribusi dana dari luar. Nah, saya berharap bapak-bapak yang ada di sini ini adalah mereka-mereka yang punya networking yang bagus.
networking yang bagus, kemudian kita harapkan punya kenalan banyak di luar, punya informasi di luar. Mungkin ada sumbangan dari pemerintah, atau mungkin dari asing, atau mungkin dari pribadi pengusaha, orang yang punya kemampuan di luar. Karena sebenarnya banyak orang-orang di luar sana yang punya uang kepingin nyumbang, cuman mereka kadang-kadang butuh wadah yang tepat, butuh orang yang tepat. Kadang-kadang kalau perusahaan kan ada CSR ya, CSR-nya ada, dia bingung. Nah mungkin dengan bidang ini kita harapkan ada terobosan baru. Nah siapa yang kami harapkan di bidang ini tidak asing lagi, kami harapkan Pak Suwanto. Nah, tadi saya pikir nggak begini, alhamdulillah insyaallah. Mas Suwanto ya, kemudian didampingi oleh Pak Haji Dwinanto. Haji udah, pokoknya sudah hafal. Lupa kan? Jadi ya ada lagi. Jadi Pak Haji, kami mohon ininya, pasti insya Allah Bapak punya kenalan di luar, punya informasi. Karena saya lihat orang-orang kayaknya gampang banget bangun masjid di luar itu kan. Kadang-kadang kita bingung dari mana ya. Nah itu mungkin kita coba cari tahu. Kemudian yang berikutnya Pak Ari Sabtono. Pak Ari, siap. Nah Pak Ari, insya Allah bantu ini bos Mitsubishi. Insya Allah nanti banyak ini Jepang yang ini, yang duitnya terlantar itu bisa diarahkan ke tujuan. Kemudian sebenarnya kita harapkan Pak Tommy Prastomo, cuman hari ini beliau tidak enak badan, jadi nggak bisa hadir pada malam hari ini. Jadi saya kira itu kira-kira job desk-nya dari bidang ekonomi ini. Nah kemudian selain itu, jadi kita harapkan pada bidang ekonomi dan pengembangan umat ini mungkin ada tidak ditutup kemungkinan musola kita itu punya aktivitas atau kegiatan ekonomi untuk kita bisa dapat membiayai diri kita sendiri. Jadi misalnya saya punya pikiran musola dan majelis taklim ini punya air isi ulang gitu kan, mereknya apa gitu kan, kita konsumsi sendiri, kita beli dengan harga murah, jadi kita beli sambil bagi empat dengan teknologi yang bagus, dengan teknologi yang higienis, dengan apa ya seperti itulah kira-kira. Jadi ada ekonomi kreatif. Kita nggak tahu ini mungkin bukan jangka pendek, mungkin jangka panjang, mungkin banyak dari warga-warga kita yang punya ide-ide bagus, apalagi sekarang anak-anak milenial biasanya banyak kreativitas yang kadang-kadang kita kalau tahu kita orang tua kok bisa seperti itu. Nah dari bidang itu, bidang ekonomi dan pemberdayaan umat, seperti itu gambaran tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian yang berikutnya adalah bidang pembangunan dan pengembangan. Seperti yang saya katakan tadi bahwa pada bidang ini lebih banyak fokus kepada pembangunan fisik, infrastruktur, kemudian pembangunan fisik, kemudian yang kedua itu adalah mungkin replacement atau penggantian barang-barang yang mungkin sudah tidak layak dipakai. Mungkin misalnya kursi kita itu ada yang sudah retas, yang agak berbahaya kalau mungkin bisa pecah. Itu termasuk di dalam tanggung jawab bidang pembangunan dan pengembangan. Ada beberapa program
yang sudah dicanangkan oleh periode sebelumnya, periode Pak Darusman. Beliau sudah komunikasikan dan itu adalah salah satu yang masuk dalam catatan kami. Kalau untuk pembangunan yang pertama mungkin yang paling dekat ini kita belum ini ya, pintu-pintu kita belum difitur. Saya kira sih itu sangat bisa kita lakukan, cuman kita butuh orang-orang yang ada di bidang ini. Yang kedua, seperti yang sudah disampaikan Pak Darus, itu kita berencana tembok pilar yang di depan itu kan masih warna hijau atau biru, lebih ke biru ya, biru muda ya. Itu sudah mungkin dari awalnya masjid kali ya Pak ya, itu belum pernah diganti. Nah itu nanti akan kita masukkan ke dalam daftar proyek lah yang akan kita inikan. Semoga dapat terlaksana. Kemudian mungkin yang mendesak ini masalah sound system kita. Sound system kita, saya dengar Mbak Eman sering sekali ini. Ya, sering sore. Mungkin sudah saatnya kita coba upgrade yang lebih bagus. Itu mungkin gambaran saya. Kemudian yang berikutnya program yang agak panjang itu saran dari Pak Samin. Rencana penembokan depan. Jadi sebenarnya merubah tampak depan, bukan tembok sebenarnya. Jadi bagian dari musola akan dibikin, jadi di pagar depan itu dibikin tinggi, kemudian pilarnya itu dikombinasi kayak profile gitu loh, kayak mesin-mesin yang kekinian lah. Jadi cuma tembok naik, atasnya itu bisa kita dap atau bisa biasa aja dan bikin lebih tinggi. Mungkin kalau kita dap biayanya lebih mahal tapi lebih paten. Tapi kalau misalnya kita lebih murah hanya di tembok atas, kita kasih variasi dan kita tutup biasa. Mungkin itu bagian dari rancangan pembangunan ke depannya. Nah, bapak-bapak siapa yang akan kami mohon kesediaannya di situ? Yang pertama itu adalah Bapak Suwandi. Nah ini yang muda nih. Kemudian berikutnya Bapak Samin. Tadinya saya mau kasih yang muda semua, tapi takut nanti kurang kontrol. Jadi kami tetap mohon kesediaan senior kita Pak Samin untuk bergabung di situ. Kemudian Pak Satijo, mohon Pak kesediaannya di pembangunan. Beliau sudah pakar kelistrikan. Terus Pak Supriyadi, kita punya tukang Pak Supri, hadir, nggak hadir ya. Beliau tukang yang sudah terkenal di lingkungan RW, di lingkungan Pondok Betul. Kemudian Pak Slamet Riyadi yang hari ini beliau masih sibuk dalam keadaan ini ada musibah lah, jadi hari ini tidak hadir, tapi kami sudah sempat bicara. Kemudian yang terakhir Mas Dodi Prabowo, ya, sudah disampaikan nih, Mas Dodi Prabowo putranya Ibu Bungasono. Karena Mas Dodi kan aktif di musola, jadi untuk lebih lengkap lagi kita masukkan beliau ke dalam pengurus. Nah, bapak-bapak dan ibu sekalian, sebelum beranjak ke bidang selanjutnya, tadi kami menyampaikan bahwa dasar pertimbangan penyusunan pengurus ini ada macam-macam. Yang pertama itu adalah dasar kompetensi atau keahlian. Kemudian yang kedua itu dasarnya adalah regenerasi.
Sehingga di sini ada kadang-kadang yang kita lihat yang jadi kepala bidangnya itu orang muda, kemudian yang tua jadi anggota. Sebenarnya itu yang kami maksudkan adalah bahwa ada pertimbangan regenerasi, kemudian ada pertimbangan pengalaman, pengalaman. Jadi terus ada pertimbangan kelekatan dengan musola. Jadi misalnya Pak Sulaiman kenapa di aset dan pemeliharaan? Kita semua tahu Pak Sulaiman all di sini. Semua kita tahu bahwa beliau luar biasa. Jadi nggak mungkin orang yang lain yang jarang di musola. Seperti itulah kira-kira pertimbangan. Selanjutnya ini bidang yang penting adalah bidang ibadah, dakwah, dan pendidikan. Nah, bidang ini kita sudah tahu semua. Ustadz Edi Prasetyono, SPDI, beliau adalah mungkin sekarang satu dari, mungkin kita udah nggak punya ustadz sekarang ya. Kalau dulu kita punya ustadz banyak ya bumi ya. Salah satunya ada yang sudah meninggalkan kita, Ustadz Didin. Kalau dulu kan ada Ustadz Didin, Ustadz Harir, Ustadz siapa lagi sekarang? Rohani. Sekarang sisa Ustadz kita ini kekurangan sehat walafiat. Amin. Sejarahnya untuk memimpin bidang ibadah, dakwah, dan pendidikan. Nah, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, karena bidang dakwah, ibadah, dan pendidikan ini luas sekali, kami memandang perlu ada lagi seksi di bawah itu. Ada seksi di bawah bidang itu yang nanti tetap ada koordinasinya ke Pak Ustadz Edi supaya kedua bidang. Yang pertama itu ada seksi pengajian ibu-ibu. Karena sejauh ini itu sudah jadi jadi rutinitas yang bagus. Itu pengajian ibu-ibu dalam hal ini seksi pengajian ibu-ibu kami mohon bimbingan dan pimpinan Bu Umi, kemudian didampingi oleh Bu Ririn. Jadi tetap dilaksanakan seperti apa yang telah berlaku sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah seksi pendidikan. Seksi pendidikan ini sebenarnya pendidikan ini lebih ke pendidikan remaja ya sebenarnya ya. Remaja dan anak-anak. Dalam hal ini kami mohon Mas Heri Agustian untuk Mas Heri Agustian Turnip untuk menjadi kepala seksi bidang pendidikan. Nanti dibantu oleh bekerjasama dengan Mas Topan Bababan, Topan Afriano ya. Nah, kemudian ada satu lagi bidang di bawah IDP ini. Saya katakan IDP, ibadah, dakwah, dan pendidikan, itu adalah kepemudaan. Mungkin kalau di masjid-masjid itu remaja masjid ya, kita musola, jadi remaja musola kayaknya aneh, jadi kepemudaan. Nah ini sebenarnya yang ini sejauh ini mungkin yang agak ini di kita, remaja kita nggak begitu banyak yang aktif. Nah itu nanti akan kita kaji itu apa karena memang tidak menarik, kemudian pendidikan agamanya kurang atau apa. Nah ini di sini kami harapkan Ketua IRI Saudara Muhammad Fauzi. Benar ya? Oh udah pulang ya? Oh Ahmad Fauzi, bukan Muhammad Fauzi ya. Ahmad Fauzi. Kemudian
dibantu oleh Andre putranya Mahkoto, Andre Budi Setiawan putranya Pak Koto. Nah selanjutnya bidang yang berikutnya adalah bidang aset dan pemeliharaan. Bidang aset dan pemeliharaan tidak asing lagi, kami mohon persediaan Paleman untuk tetap meneruskan pekerjaan itu. Nah nanti dibantu oleh Bapak Amron. Pak Amron siap, alhamdulillah. Pak Amron biasanya hafal aset-aset kita. Kemudian yang berikutnya Bapak Sugiono. Pak Sugiono ini satu dari Pandawa 5 yang biasa di musola. Kalau Bapak itu dari sholat, biasanya ada cukup 5 orang, biasanya Pandawa 5. Ketuanya. Kemudian Mas Muji, kami harapkan dapat gabung di aset dan pemeliharaan. Kemudian Mas Dodo Pandawa 5 supaya ini bisa berkolaborasi dengan baik. Mohon bantuannya, dukungannya. Yang terakhir Dasar Wisma 1 sampai 5 seperti yang telah berlaku sebelumnya untuk pemeliharaan kebersihan musola dan negeri saling. Biasanya sebelum COVID kan ada piket ya dari Dasar Wisma 1 sampai Dasar Wisma 5. Nah ke depan nanti itu akan kita galakkan lagi nanti di bawah koordinasi Paleman ya. Selanjutnya bidang humas. Bidang humas kami mohon persediaan Bapak Haji Julianto sebagai Ketua Bidang Humas. Ketua Bidang Humas ini tentunya menjadi jembatan pengurus dan warga. Jadi harus banyak berhubungan dengan warga. Jadi segala program-program kita kalau kita sampaikan ke masyarakat nanti dimediasi oleh humas. Pak Haji Julianto nanti akan dibantu oleh Bapak Misbahul Khotob. Wah, Pak Khotob ya, bantu Pak Haji Juli. Kemudian Pak Parno, mohon bantuannya hadir. Terima kasih Pak Parno. Selanjutnya Bapak Ikin Solihin nggak hadir ya. Nanti akan kita ini lagi. Yang terakhir itu seperti yang kita katakan tadi, butuh keamanan 24 jam. Jadi dalam hal ini kami mohon persediaan Pak Bambang Surikno. Kebetulan beliau banyak tahu tentang keamanan dan rumahnya juga dekat asrama, jadi sewaktu-waktu bisa melakukan pemantauan. Mungkin ada orang-orang gila kali yang ini, orang gila yang ini sana, orang gila yang terpintar ya, orang gila dadakan. Dan dibantu oleh Pak Solihin TNI dan Pak Jambul Ahmad Toto. Saya kira demikian daftar susunan pengurus beserta job deskripsinya masing-masing. Nah selanjutnya saya serahkan ke pembawa acara. Ya terima kasih Pak Iqbal sebagai Ketua Muslim di sini atas semua penjabarannya yang cukup panjang tadi terkait dengan susunan pokok pengurusan dan job desk-nya yang sudah disampaikan. Terima kasih banyak dan terima kasih juga kepada seluruh susunan pengurusan yang baru. Ya, terima kasih sebelumnya. Semoga kita semua bisa sehat selalu dan bisa menjalankan tugas ini dengan baik. Kemudian komunikasi dan masukan-masukan kiranya bisa
disampaikan. Ya. Tujuan utamanya adalah untuk kemajuan musola yang kita cintai ini. Jadi terbuka suasana diskusi, ya, terkait juga dengan rencana kerja ke depannya. Untuk berikutnya, dari susunan dan paparan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua, dan kita juga belajar ya dari pengurusan sebelumnya, kiranya dari Bapak Darus bisa memberikan masukan-masukan Pak, atau ujangan-ujangan buat kita untuk kemajuan musola. Mungkin juga kiranya apa yang belum kesampaian itu Pak di sebelumnya, dan harapan-harapannya terutama Pak. Berikut juga doanya agar kita bisa menjalankannya bisa lancar. Saya berikan waktu Pak. Terus silakan. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberi kesempatan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami langsung saja karena waktu mengingat waktu sudah cukup malam. Yang pertama kami mengucapkan selamat kepada Bapak Haji Jayadi Irfan yang telah menjadi Ketua Muslim periode yang akan datang. Semoga apa yang direncanakan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan baik. Kami tidak akan memberi penjelasan hal-hal yang bersangkutan yang mengenai susunan kepengurusan. Saya kira ini sudah cukup bagus. Saya hanya ingin yang pertama akan menyampaikan daftar inventaris musola Al-Hidayah. Namun karena saking banyaknya, saya tidak akan baca satu persatu. Nanti akan saya bagikan buku kepada ketua yang baru dengan ketua RT, sekretaris dan bendahara. Yang selanjutnya pada malam hari ini kami akan menyerahkan kunci musola berikut stempel musola, berikut buku-buku inventaris. Semoga di masa-masa yang akan datang ini akan dipergunakan. Saya kira kami tidak berpanjang lebar. Mohon ada perubahan sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Haji Irfan tadi mengenai program-program yang belum terlaksana. Yang pertama, perapian atau merapikan atap atas depan atas gapura dan depan musola, finishing pintu rolling musola dan pintu aula, maksudnya pintu. Yang ketiga, perapian plafon sisi atas dan peninggian tembok untuk menutup toren berbentuk L. Yang keempat, memperbaiki dan menstabilkan sound system yang selama ini kadang-kadang kurang bagus, tapi hari ini kelihatan saya dengar tadi cukup bagus. Yang kelima, pengecatan plafon aula yang sudah mulai kusam yang kita lihat di atas. Yang keenam, perbaikan atap atau genteng yang bocor
di gedung Aula Al-Hidayah. Demikian apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan dapat dimengerti. Demikian kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Darus atas masukan, pesan dan harapannya ke depan. Semoga kepengurusan berikutnya bisa menyelesaikannya dengan baik. Untuk selanjutnya langsung kepada rencana kerja. Artinya usulan apa yang bisa disampaikan dari saya mungkin acak ya random. Mungkin pertama dari sekretaris kiranya apa yang bisa diinformasikan terkait dengan rencana kerja yang akan dijalankan untuk periode berikutnya. Ya, untuk Pak Rizky Sakit waktu depan. Ya. Kalau menurut saya gitu, ini kita menetapkan kepengurusan tahun selanjutnya yang akan apa yang akan kita kerjakan untuk selanjutnya. Mungkin ya kita dari sama ini lah ya. Jadi kita penetapan kepengurusan ini malam hari ini karena waktu juga sudah malam. Jadi langsung ke poin yang berikutnya, yaitu di antara kepengurusan ini mana yang kurang jelas, mana yang kira-kira ada penambahan ataupun yang kurang jelas juga. Untuk kedepannya kerja apa yang akan disodorkan atau program yang selanjutnya, ya kita nanti pilihnya di antara kepengurusan yang ini aja. Karena ini banyak makanannya kok. Kalau menurut saya di sini belum ada yang ngurusin listrik. Ya, apa di pembangunan itu? Oh gitu. Ini sekian banyak, mudah-mudahan ini bisa bekerja dari porsi-porsi yang ada, masing-masing bertanggung jawab, di mana tugas dari yang minta tolong oleh Bapak Biar di depan kepada Bapak-Bapak ataupun teman-teman semuanya, supaya kita bertanggung jawab dan siap membantu kegiatan yang ada di BIM ini. Mungkin ada yang lagi, Pak? Terima kasih Pak RT. Ya, silakan bila ada pertanyaan atau masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, terima kasih tadi saya spesial didatangi oleh ketua. Saya juga hadir dalam pertemuan ini. Lanjut saya SMS sama Bapak Tuas. Permasalahannya saya belum tahu. Ternyata di sini sedang ada susunan atau pengetahuan susunan pengurus musola dan majelis taklim. Tentunya di sini tadi saya sudah disebutkan oleh Bapak
Alhamdulillah bahwa terbentuknya musola dan masjid taklim ini besar kecilnya kami mengetahui, namun awal dari pembentukan musola ini usulnya dari Ibu Haja Umi yang melanjutkan bapak-bapaknya. Ini beliau ada. Yang pertama kali tadinya musola itu mau ada di rumahnya Pak Sugiran yang kontrakan. Ternyata ibu-ibu punya usul di sawah saja. Nah itulah. Saya masih ingat dipegangi uang bendahara 1.500.000 cuma mendapatkan 2 tiang cor waktu itu di sini. Selainnya uhuknya itu Bapak Jirin yang jelas sekedar pemberitahuan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Tentunya saya bersyukur sekali bahwa semakin hari semakin cerah bahwa di RT 7 ini ada kelanjutan kepengurusan. Jadi saya minta kepada kaum muslimin yang ada di RT 07, mari kita tingkatkan ilmu kita. Mari kita cari ilmu yang penting, ilmu yang berguna bagi diri kita dan keluarga kita dan umumnya umat Islam. Di sini saya menggarisbawahi kepada Ketua Bapak Haji Ferudin Irfan, tolong sekali lagi ini diingat-ingat. Job desk-nya yang sudah tertera di papan tulis itu tolong ditulis, diketik, nanti dikomunikasikan kepada teman-teman. Kira-kira ini tugasnya ini benar atau enggak, masih kurang atau enggak, melebihi tugasnya atau enggak. Nah itu. Jadi tolong sekali lagi job desk-nya, pekerjaannya itu nanti dijabarkan satu-satu. Umpamanya ketua itu adalah satu bertanggung jawab atas ini bla 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 seperti itu, dan itu semuanya. Jadi jangan sampai hanya ketahuan hanya satu tugas saja, kan masih banyak tuh kayak bendahara. Yang kedua, saya sudah bolak-balik mengusulkan tidak ada bedanya musola dan masjid taklim. Ini satu ikatan, satu ikatan, satu kepengurusan. Tidak usah dibeda-bedakan. Yang mengurus masjid taklim, yang juga mengurus musola juga. Ini saya harapkan untuk bendaharanya, tadi saya dengar bendaharanya dibedakan. Kalau bisa bendaharanya satu. Ya, bendaharanya satu aja, tidak usah dua-duanya, nggak usah. Bendahara masjid taklim sendiri bendahara, karena ini sudah satu. Jadi ini usul saya, ya. Jadi tidak membingungkan gitu. Jadi satu. Tadi saya dengar dari Bapak ini. Bendahara RT dan muslim. Nah, kalau RT bisa. Ya. Kalau RT itu memang RT. Kalau masjid taklim sama musola, muslim juga Pak Irfan. Bukan aula dan musola itu bukan. Itu sudah tetap di satu. Yang membedakan kalau tahun kemarin bendahara musola dan PRT-an satu orang. Ya. Sekarang ini harus bisa. Sekarang, nah itu yang saya maksud di situ. Nah, jadi tidak membingungkan gitu Pak. Nah itu. Ya, terima kasih kalau sudah terjawab dari itu. Jadi saya juga melihat dengan apa itu namanya sekarang banyaknya bapak-bapak yang muda untuk melanjutkan keberlangsungan musola dan masjid taklim. Alhamdulillah, doanya sudah berkah katanya. Yang penting semua pengurus itu harus memahami tugas dan pekerjaannya. Kalau tidak mengetahui tugas dan pekerjaannya, saya rasa ya akan
nggak akan terarah nantinya. Makanya saya mengharapkan kepada ketua, tolong dicatat dan nanti difotokopikan kepada bagian-bagian yang telah dibentuk. Misal contoh, umpamanya wakil ketua itu apa tugasnya, bendahara apa, terus ibadah, dakwah, apa itu pendidikan, dan pendidikan. Nah, ini tentunya Pak Edi ini tentunya saya mengharapkan Pak Edi ini, ya. Jadi tugas-tugasnya itu nanti tahu. Jadi jangan sampai nanti apa tugas saya orang dakwah, saya orang mengurusi pendidikan, saya orang ibadah. Nah itu nanti biar tahu nanti seperti itu. Nah kalau nanti melenceng nih tugasmu sudah jelas. Jadi itu saran dari saya, mudah-mudahan apa yang akan dibentuk tetap Bapak Ketua RT ini yang membawai. Jangan terus nanti kalau Pak RT apa Bapak nasihat, ini membawai, tanggung jawab. Nah, yang terakhir, karena musola dan Masjid Salim ini adalah sudah merupakan satu dan kesatuan. Kemarin sama-sama kita ketahui bahwa tanah ini sudah diwakafkan. Ya, saya mengharapkan nanti musola ini dan Masjid Salim ini, ya, ini bisa digunakan, ya, untuk kebaikan-kebaikan keluarga. Syukur-syukur, nanti Pak Ketua bisa mengembangkan, ini saya mau ngurus surat izinnya badan hukum. Ya, ini lebih bagus. Kalau udah berubah badan hukum, kita bisa mencari apa namanya itu bantuan-bantuan keluar. Jadi kita nggak ngawur, minta bantuan keluar itu nggak ngawur, nggak sembarangan gitu. Nah, kalau sudah punya badan hukum, sudah tertera. Gitu. Nah, syukur-syukur nanti ada TK Islamnya, ya kan? Ada pengajian. Tolonglah yang benar-benar yang kita perhatikan tuh anak-anak kecil kita sekarang. Sore, mohon Pak Edi ini, anak-anak kecil ini perlu kita kumpulkan semua. Apalagi sekarang ini banyak corona, daripada dia kelayapan ngaji di musola. Ada Pak Edi, di situ tertera ada Pak Edi, ada Pak Supriyanto, ada Bapak Sutrisno lah, Alif Pak Taksak Cinta diajar seperti itu. Demikian, mudah-mudahan di dalam kepengurusan Bapak Haji Irfan, apa yang menjadi tujuan kita, harapan kita mudah-mudahan diberi oleh Allah Subhanahu. Tentunya saya mengharapkan bahwa Masjid Salim dan musola ini menjadi tulang punggung atau tempat menggodok anak-anak kita, terutama anak-anak kita. Baik, terima kasih. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Agus atas pesan dan harapannya yang telah disampaikan. Saya menjadi ingat kepada diri saya sendiri, ya. Kembali kepada mudah-mudahan kita semua bisa, pertama emang awalnya dari niat, kita niatkan kalau misalnya kita baik, nanti insya Allah kesananya lancar. Karena juga ini urusannya juga akhirat. Saya mengingatkan kepada diri saya sendiri. Mudah-mudahan nanti di akhirat kita musola ini menjadi saksi kita. Kalau nanti kita bisa bahwa kita pernah menjadi pengurus, ya, pengurus musola di lingkungan kita sendiri, dengan kurang lebihnya yang mungkin pasti ada gitu ya.
tapi niat baik kita bisa dicatat menjadi amal untuk kita kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, silakan Pak RT. Yang sekian kalinya, ya, saya sebagai pengurus ataupun sebagai ketua RT mohon kepada pengurus yang lama, yaitu Bapak Darusman, dan kepada Bapak Darusman beserta staf. Tentunya di dalam staf itu ada ketua, bendahara, dan sekretaris. Saya mohon kepada Bapak Bendahara yang selama ini kepengurusan Bapak Darusman supaya bisa menyerahkan semuanya kegiatan ataupun catatan yang ada, entah itu yang tadi yang telah dibacakan yaitu masalah aset-aset, dan selanjutnya bendahara bisa menerangkan, namanya bendahara bersangkutan dengan rupiah, supaya bisa menerangkan kepada kita semuanya sebagai pengurus yang baru, dan sekaligus menyerahkan yang ada. Terima kasih kepada Bapak Darusman dan stafnya, supaya monggo. Kalau saya mengamati struktur organisasi itu, Dewan Penasihat ya, itu kurang satu, jadi dialihkan kepada Pak Haji Turasman, penanggung jawab. Penanggung jawab. Nanti pengurusannya situ pertama kali penanggung jawab. Nah, jadi nggak masuk kepada sehat, Bapak itu sudah bertanggung jawab. Nasihat juga. Nanti tetap Bapak tugasnya menasihatin juga sama. Iya, saya emang terus terang ya, apa yang saya sampaikan tadi, kepengurusan muslim ini adalah di bawah kepengurusan RT-an, ataupun semua kegiatan yang ada di lingkungan adalah wewenang ataupun juga termasuk kepengurusan semuanya. Karena di dalam lingkungan yang pemerintahan yang paling rendah adalah ke RT-an. Jadi apapun kegiatan yang ada di lingkungan yang terendah adalah RT, istilahnya Pak RT ini membawai semua. Walaupun di sini ada ya mungkin seperti itu yang apa yang diusulkan oleh Bapak Haji Agus itu sangat tepat, dan monggo kalaupun seperti itu juga udah bagus, tetapi kalau mau dirubah silakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Darusman ataupun yang mewakili, monggo dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua RT Haji Darusman, Bapak Darusman sebagai Ketua Musola dan Masjid Islami yang lama, dan selamat kepada Bapak Haji Berokin Irfan yang pengurus yang baru. Bapak Ibu yang kami hormati, para sepuh, para sepuh, para haji, para hajah yang ada di lingkungan RT 7 dan sekitarnya, saya pertama-tama mengucapkan terima kasih yang selama ini saya ditunjuk sebagai bendahara musola. Kalau nggak salah dari tahun 2014 saya mulai megang uang musola
RT 007. Tentunya selama saya memegang uang musola itu tentunya banyak kekeliruan dan kesalahan terhadap teman-teman maupun warga RT 07, karena prinsipnya saya megang uang musola itu dalam simbol keuangan negara itu kayak kukusan, bukanya lebar tapi keluarnya cirit sedikit. Itu sesuai dengan apa yang menjadi keyakinan saya, bahwa uang itu mendapatkan sulit dan kita mengeluarkan sangat hati-hati sekali. Itu yang saya pegang. Tentunya selama saya megang kas musola, tentunya banyak teman-teman yang saya kecewakan karena minta uang, saya uangnya ada di sini, uangnya ada di sini. Itu semata-mata supaya uang itu bisa digunakan semaksimal mungkin untuk keperluan yang bermanfaat, tidak untuk diboya-boyakan. Selama saya pegang, tentunya saya banyak tidak disukai oleh teman-teman karena sulit untuk mengeluarkan uang. Saya tanya untuk keperluan apa, saya harus izin ketua RT maupun ketua musola. Setelah diizinkan baru uang itu saya keluarkan. Itu yang saya pertama-tama saya minta maaf yang sebesar-besarnya pada teman-teman dan Bapak Ibu semua yang ada di wilayah RT 07. Tapi semata-mata bukan untuk kepentingan pribadi saya, namun kepentingan musola supaya uang itu dapat bermanfaat. Itu yang saya sampaikan. Tentunya saya pegang dari 2014 itu karena kemarin ada musibah banjir yang di tahun 2020 sedikit demi sedikit sudah saya cari adanya dari tahun 2016, tapi masih akan saya lengkapi, saya koreksi dulu, nanti saya akan tampilkan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan. Untuk sementara waktu yang ini yang saya laporkan mulai dari 2020 sampai bulan Agustus. Uang yang kami dapatkan selama dari Januari sampai bulan Agustus sebesar 23.040.040 rupiah, dikeluarkan sebesar 10.136.000 rupiah. Jadi ada saldo saat ini, saldo tunai 12.868.40 rupiah. Namun ada beberapa dari mulai bulan September kami mendapat masukan 1.500.000, jadi totalnya 1.500.000 untuk dikeluarkan untuk pembayaran listrik 621.000, untuk pembelian mesin sedot atau vacuum cleaner sebesar 600.000 rupiah, dan untuk pembelian peralatan sekat musola kemarin 45.000. Jadi total pengeluaran 1.246.000 rupiah. Jadi ada saldo 254.000 rupiah. Jadi saldo tunai sebesar 12.868.040 rupiah ditambah 254.000, saldo tunai sebesar 13.122.040 rupiah. Sedangkan saldo terhutang sebesar 58.975.000 rupiah. Jadi total uang kas musola sebesar 72.097.040 rupiah. Itu yang dapat kami sampaikan dan kami serah terimakan kepada pengurus yang baru. Tentunya selama saya melaksanakan tugas
tugas amanah ini saya termasuk ucapkan terima kasih yang banyak. Tentunya yang banyak saya mohon maaf dan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas mungkin tidak kesengajaan saya selama saya megang kasus musola, kepada Pak Ketua RT, Pak Resman dan para warga. Tentunya saya sesuai dengan yang menunjuk saya laporannya, saya laporkan setiap tahunnya. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada seluruh masyarakat. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas kekeliruan dan ketidaksengajaan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih apa yang telah kita dengar dan apa yang telah kita saksikan, ya. Jadi mohon kepada Bapak Samin sebagai bendahara nanti supaya dibikin laporan tertulis dikasihkan kepada pengurus dan menjadikan catatan untuk kita semua, ya. Jadi insya Allah nanti akan disusun, akan diketik dan akan kita fotokopi, kita jadikan. Tetapi mohon maaf, tidak semua pengurus yang baru juga tidak mendapatkan, tetapi akan kita bagikan kepada bapak-bapak yang mungkin perlu kita, yang bapak-bapak perlu mengetahui saja. Dan yang anggota yang lain cukup mengetahui dan cukup mendengarkan. Insya Allah semua ini dari kita untuk kita arahkan untuk ibadah. Namanya ibadah adalah dengan keikhlasan kita, ya. Jangan terus menganggap, jangan terus mengingat-ingat apa yang telah kita keluarkan. Itu namanya dibiarkan dia. Kita ibadah keikhlasan, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan mohon kepada, dan ini yang terakhir untuk saya, bukan untuk saya. Saya melihat dari segi kepengurusan musola dan Masjid Alim ini sangat luar biasa. Dari segi beberapa koordinator ataupun seksi yang ada, bertanggung jawab adalah terutama nih yang muda-muda. Ini untuk regenerasi, ya. Ini diawali dengan kepengurusan musola dan Masjid Alim. Untuk selanjutnya nanti tentunya akan diikuti dengan kepengurusan RT. Nanti RT pun akan diawali mengikuti dengan kepengurusan yang muda, PRT yang muda, semuanya dari muda, namanya regenerasi. Jadi mari kita belajar bersama, belajarnya belajar bertanggung jawab, jangan belajar semua ini sebagai pembelajaran kita. Mudah-mudahan kedepannya kepengurusan musola dan Masjid Alim ini akan lebih cantik, lebih bagus, lebih segalanya. Dari segi pembangunannya, ini Pak Irfan atas ini kayaknya kalau saya lihat ini supaya dikasih gebrakan memperlihatkan kepada pengurus yang lama, nih saya akan mengerjakan ini. Dan kemudian Pak RT tentunya, ya. Ini. Iya, ini kayaknya besok perlu diadakan kerja bakti. Ini saya lihat kok banyak sawang-sawang. Ini perlu di syukur-syukur sudah dicek. Semua ini tidak lupa, tidak jauh dengan namanya dana, ya.
Dan alhamdulillah musola dan Nusalim ini sedang pengurusan wakaf. Saya yang bertanda tangan sebagai ketua, bukan ketua wakaf, tetapi ketua RT, sebagai saksi. Saya dengan Pak Haji Agus sebagai saksi ya Pak ya, dan Pak Irfan dan Pak Darus semuanya. Kemarin baru saya telepon untuk yang mengurusi wakaf itu karena numpuk banyak, jadi apalagi sedang adanya COVID, jadi nunggu beberapa bulan ataupun ya jangan sampai tahun insyaallah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita lanjut kegiatan ataupun kepengurusan yang baru ini, kita dukung, kita bantu. Tentunya semua ini dengan rasa ikhlas, rasa sosial yang sangat kita harapkan, karena kepengurusan di musola ini adalah untuk ibadah ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan mohon kepada Bapak Samin apa yang akan diserahkan kepada Pak Ketua, bukan dari Pak Samin, tapi Pak Samin menyerahkan Pak Darus, Pak Darus menyerahkan Pak Ketua yang baru. Jadi, oh ya, nanti, oh ya gitu ya, saya tetap ambil dulu kepengurusan ini. Orang itu, saya akan ini kepengurusan dulu atau saya dulu. Jadi nanti. Susunan kepengurusan musola Masjid Salim Al Hidayah periode 2020 sampai dengan 2023 resmi saya sahkan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, itu saja. Moga dilanjut yang lain. Ya, terima kasih Pak Haji Kaswan atas arahan dan semua pesannya. Terus mempersiapkan waktu kita lanjutkan cara berikutnya, yaitu setelah terima dokumen ya dari pengurus lama menjadi kepada pengurus yang baru. Kalau menurut saya kan silakan saya jangan Pak Angel bang. Nama ini nggak disebut, nama saya disebut, bilang protes aja. Jadi udah ngikutnya yang ikut berpendapat aja. Kenapa Mas? Udah, Martono. Mau dibawa ke rumah sakit.
Tutup. Terima kasih.